Oke. Jadi kita inputkan suhu, tekanan, sama molar flow, ya. Kemudian tekanan keluarnya juga diinputkan seperti yang diketahui, 84 bar ya. Oke. Kemudian ya ini udah semua. Nah, sekarang tinggal komposisinya. Komposisinya juga jangan lupa dimasukkan. H2O masuk 1 ya. Fraksi ini ya. Oke, fraksi mol atau fraksi molnya ya di sini. Oke. Nah, di sini kemudian kalian lihat masih merah, ada kata-kata requires an energy stream, jadi membutuhkan aliran energi. Berarti di bagian desain ini kalian tambahkan, ya, di connection-nya ini, bagian yang pertama tadi ini, kalian tambahkan di bagian energi ini, mau kalian kasih nama apapun terserah ya. Mau pakai key gitu aja, kalor ya. Energi boleh. Nah, kalau sudah, nah, nanti dia akan berubah menjadi hijau. Jadi nanti kalian cek ya, di ini itu sebenarnya memberitahu kita apa saja yang kurang. Tadi kayak misalkan unknown composition, berarti komposisinya yang harus dimasukkan. Atau seperti tadi membutuhkan energi, berarti kita harus cek, oh ini harus saya masukkan aliran energi. Ya. Tidak perlu memasukkan nilainya, tapi cukup memasukkan alirannya aja. Kita nambahkan aliran energinya aja sudah cukup. Kemudian kalau sudah, dia akan menghitung sendiri ya, dan akan didapatkan suhu keluarnya. Di sini kalian bisa lihat ada 138 derajat Celcius. Jadi keluar dari di pompa tadi masuk, kemudian keluar menjadi suhu 138 derajat Celcius. Oke. Ini ya, ini yang diminta di soal ya. Jadi berapa suhu keluar dari pompa. Oke, ini ya. Nah, sudah berhasil semua? Sudah dicoba? Hasil, Bu. Oke, berarti sudah oke ya, sudah oke semua. Insya Allah mudah kan? Tinggal input-input aja ya. Tinggal membiasakan aja, membiasakan menggunakan ini ya, apa? Menginputkan gitu ya, apa saja yang kurang itu harus teliti. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Laksi sudah bisa mengikuti ya, Laksi ya? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, bisa saya lanjutkan ya. Nanti ada latihannya tersendiri, jadi nanti kalian bisa mencoba untuk yang pompa, nanti saya kasih latihannya. Kemudian saya stop dulu. Kita lanjut ke kompresor ya. Kita lanjut ke kompresor di halaman berikutnya. Jadi kalau kita lihat ya, nanti ada fungsinya masing-masing ya. Pompa itu adalah fungsinya mengalirkan fluida, baik itu entah itu fluidanya gas maupun liquid ya. Kalau padatan tidak bisa ya. Jadi yang bisa dialirkan adalah yang bentuknya fluida, liquid atau gas ya. Dan juga pompa kan fungsinya untuk ya mengalirkan, memindahkan suatu zat gitu ya dari satu tempat ke tempat lain, dan juga menghasilkan tekanan yang lebih besar ya, karena kalau untuk memindahkan kan memang butuh tekanan yang sangat besar, sehingga nanti fungsi dari pompa juga adalah menghasilkan tekanan yang lebih besar daripada sebelumnya ya, supaya zatnya itu bisa berpindah secara cepat ya. Kemudian kalau kompresor, nah nanti ini fungsinya adalah untuk jadi namanya kompres ya, kompresor itu adalah fungsinya juga untuk memperbesar tekanan ya, menaikkan tekanan. Hampir sama dengan pompa ya, pompa, kompresor itu fungsinya sama. Dia juga untuk mengalirkan ya, mengalirkan aliran. Kalau kompresor lebih ke gas ya. Kompresor lebih ke fungsinya untuk mengalirkan gas ya. Kalau
yang pompa bisa liquid, bisa gas. Ya. Oke. Untuk kompresor khususnya dia hanya bisa mengalirkan dalam bentuk gas. Ya. Nanti jangan sampai kalian ketika ngerjakan pabrik gitu ya. Untuk tapi umumnya ya gas itu pakai kompresor, jangan pompa itu ya ada tapi jarang ya. Lebih umumnya menggunakan kompresor. Jadi nanti kalau di pabrik lebih tepatnya kalian gunakan kompresor untuk mengalirkan gas ya. Kalau pompa umumnya kita gunakan untuk yang liquid. Ya, untuk pompa kita gunakan liquid, kalau kompresor gasnya. Coba sekarang kita coba bareng-bareng untuk yang kompresor ya. Di sini ada kebetulan komponennya sangat banyak ya. Jadi lumayan nginputkannya banyak ini. Oke, kita coba aja ya. Jadi di sini campuran gasnya mulai dari C1, C2, C3 sampai C7 ya. Nah, kita coba inputkan saja di sini. Kita tentukan fluid package-nya menggunakan Peng Robinson ya. Oke. Kemudian komponennya silakan dimasukkan ya, mulai dari C1, kemudian C2, C3. Nah, kemudian ini IC4 ya. IC4, oke, butan ya. Kemudian normal sama, oke sebentar saya remove dulu. Yang ibutan sama normal butan beda ini ya, beda komponen. Jadi makanya ini dibuat sendiri-sendiri ya. Nanti harus hati-hati ketika memilih. Ini ibutan, kemudian N-butan juga masuk. Kemudian di sini ada I-pentan ya. Masuk, kemudian ada N-pentan. Kemudian N-pentan, N-heksan ya. Kemudian N-heksan sama C7. C7-nya N-heptan. Oke, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Ya. Kemudian ada fraksi molnya masing-masing ya, sebanyak ini. Ya, nanti kita inputkan. Sementara sudah ya, fluid package sama komponennya sudah, tinggal kita masuk ke simulasi environment-nya. Kita masukkan kompresornya. Nah, hati-hati ini untuk bentuk kompresor sama expander hampir mirip ya. Benar-benar dicek ya. Yang kalian masukkan yang kompresor ya. Seperti ini. Kalau expander bentuk corongnya terbalik ya. Jadi karena expander itu ya beda fungsi dengan yang kompresor ya. Sehingga memang walaupun sama-sama untuk mengalirkan gas, tapi fungsinya berbeda. Ya. Kalau yang kompresor kan fungsinya untuk memperbesar tekanan, kalau yang expander fungsinya untuk menurunkan tekanan. Ya. Jadi nanti harus hati-hati, jangan sampai keliru. Nah, kita pakai yang kompresor, kemudian kita klik 2 kali di kompresornya, kita masukkan aliran masuknya, boleh pakai in, kemudian out-nya ini. Kemudian setelah itu, ya oke, kita masuk ke worksheet-nya. Ya. Di worksheet itu sudah akan terbentuk tabel untuk aliran masuk dan aliran keluar ya. Jadi sudah disiapkan di situ. Kemudian kita masukkan suhu dan tekanan yang diketahui ya. Suhunya 100 derajat Celcius, tekanannya 1 bar untuk yang masuk ya. Tekanannya 1 bar.
Kemudian rate flow-nya, molar flow-nya di sini adalah 100 kg mol per jam. Oke, kemudian yang diinputkan lagi apa? Tekanan keluarnya 5 bar. Nah ini, tekanan keluar 5 bar. Nah, ya ini kan memperbesar tekanan memang ya. Oke, kemudian sudah kita masukkan sekarang komposisi. Ya, komposisi dari aliran gas yang masuk ya. Nah ini komposisinya yang ada di sini kalian inputkan. Kita gunakan fraksi mol ya, jangan keliru dengan fraksi massa. Kita gunakan fraksi mol. Mulai dari C1, ini saya tutup dulu. Oke, mulai dari C1 komposisi, kemudian yang C1 itu metan, kalian masukkan. Nah, supaya kelihatan ini fraksi mol apa fraksi massa ya, kalian mending ambilnya dari aliran masuknya aja ya, diklik 2 kali di aliran masuk, klik komposisi, nah di sini akan kelihatan ini adalah fraksi mol ya. Kalau sudah benar fraksi mol, itu langsung kalian inputkan aja 0,33, kemudian 0,143, kemudian 0,101, 0,098, 0,08, 0,069. Sebentar, ini saya urutannya beda ya. Sorry. Nanti kalian juga jangan lupa cek ya. Cek ya, ini metan etannya sudah urut, cuman yang propannya saya lompat ke bawah ya. Jadi nanti kalian harus cek juga ya, jangan sampai terlewat ya. Propannya yang 0,0101. Jadi kalau ngisi, jangan asal ngisi, tapi cek lagi senyawanya yang ada di situ apakah sudah sesuai ya. Inputannya 0,098. Kemudian inputannya dapat 0,08. Kemudian I-pentannya 0,069. N-pentannya 0,059. Kemudian N-heksan 0,078. N-heptannya 0,042. Oke. Kalau sudah di oke, ya. Nah, nanti dia akan muncul. Jangan tambahkan energi dulu kalau semuanya belum kalian inputkan. Jadi lebih baik diinputkan dulu semuanya, baik itu mulai suhu, tekanan, komposisi. Kalau itu sudah hijau, berarti tidak perlu kita tambahkan energi. Ya, tadi kan ada requires energy stream ya. Itu jangan kalian isi dulu, tapi lengkapi dulu semuanya. Baru kalau sudah oke, ternyata berarti kan tidak butuh energi ya di sini. Nah, jadi ini sudah selesai untuk oke, sudah. Kemudian, nah di sini yang belum kita masukkan adalah kompresornya memiliki efisiensi 30%. Oke. Ada di bagian desain ya, kemudian parameter ya. Itu kalian isi 30%. Untuk menulis 30% enggak usah dibagi 100, jadi langsung kalian isi 30 ya, karena itu ini sudah dalam satuan persen. Ya. Nah, ternyata di sini tadi kan soalnya kita ceknya di aliran ya. Ini kalau kita ceknya di kompresor itu ternyata tetap merah ya. Tetap ada kata-kata requires an energy stream. Nah, kalau memang tetap seperti ini berarti memang harus mau nggak mau kita tambahkan energi ya. Oke. Nah, baru kemudian bisa oke. Kadang ada yang membutuhkan energi, kadang ada yang tidak ya. Jadi
Nanti tergantung hasil perhitungannya ya. Karena kalau kita melibatkan energi itu pasti mahal ya. Pasti mahal. Nah, kalau tidak pakai energi bisa murah ya. Jadi memang kalau nggak perlu energi, kenapa harus pakai energi gitu. Jadi upayakan kalau memang ternyata di sini membutuhkan ya sudah kita masukkan aja aliran energi. Aliran biru itu namanya aliran massa stream. Kalau yang merah ini namanya energi stream ya. Seperti yang ada ini di palet ini kan ada warna panah biru itu energi streamnya. Ya. Nah, terus kemudian yang diminta apa dari soal ini? Berapa tekanan, berapa suhu keluar? Berapa suhu keluarnya? Bisa kita cek di aliran keluarnya ini, klik kanan, show table, bisa kita cek suhu yang didapatkan 265 derajat Celcius. Yang sebelumnya itu 100 derajat Celcius ya, kemudian jadi naik menjadi 265 derajat Celcius. Tekanannya naik, suhunya juga naik ya. Ada yang ingin ditanyakan dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalian coba enggak apa-apa, sambil dicoba, apakah bisa menghasilkan nilai yang sama seperti ini atau mungkin selisih berapa? Ahmad Aulia bisa dapat? Bisa Bu, dapat. Dapat ya, oke. Rinaldo hari ini bisa hadir nggak Rinaldo Jonathan? Ini di sini tadi seperti yang saya sampaikan, expander ini fungsinya adalah untuk mengalirkan juga seperti kompresor, ya fluida berupa gas. Hanya saja dia fungsinya untuk menurunkan tekanan, ya, menurunkan tekanan dari suatu aliran. Dan di sini mungkin kita bisa coba ya, kita masukkan dulu property package-nya pakai Peng Robinson. Kemudian komponennya yang ada adalah metan, etan, sama propan. Ya. Nah, sudah langsung klik gitu ya, nanti akan masuk ke sini ya. Kalau sudah, kalian masuk ke simulasinya, tempelkan expandernya. Ya. Oke, kalau sudah, bisa kalian klik 2 kali seperti biasanya, masukkan aliran masuk dan aliran keluarnya. Kita setelah itu masuk ke worksheet-nya untuk mengisi data berupa suhu 25 derajat Celcius ya. Kemudian tekanannya 20 bar ya, menjadi 5 bar. Kemudian molar flow-nya itu 100 ya. Ini 20 bar. Keluarnya 5 bar. Molar flow-nya 100. Oke. Kemudian efisiensinya expander 30%. Untuk masukkan efisiensi di bagian desain, kemudian klik parameter, ini 30% ya. Kemudian kita masuk ke komposisi, ya komposisinya di sini 0,5, 0,3 sama 0,2. Ya kita cek di sini mol fraksi ya, 0,3 sama 0,2.
Kalau sudah totalnya 1 berarti udah benar ya. Kalian bisa, oke, worksheet-nya sudah. Ya. Kemudian ternyata di sini diminta energi ya. Jadi kita masukkan energinya. Kita masukkan, sebentar, ini ya, key ya, seperti biasa, seperti tadi kita masukkan aliran energinya. Nah, dia akan menghasilkan hijau ya. Oke, berarti ini sudah terhitung semua. Aliran masuk sama aliran keluar. Kemudian suhu keluarnya adalah yang ditanyakan suhu gas keluar ya. Suhu gas keluarnya minus 6 derajat Celcius. Jadi selain dia menurunkan tekanan juga suhunya itu akan menjadi dingin ya, lebih dingin. Ya, sampai minus ya di sini ya. Ini awalnya kan suhu ruang, kemudian suhunya turun menjadi minus 6. Ini juga awalnya 20 bar, turun menjadi 5 bar. Ya. Oke. Nah, jadi nanti ketika kalian bikin pabrik, kalian sudah tahu ya fungsi masing-masing alat. Pompa itu untuk apa, mengalirkan liquid ya, dan untuk menaikkan tekanan ya. Kemudian istilahnya menaikkan tekanan itu kan untuk mengangkat aliran itu supaya bisa dialirkan ke atas ya. Kalau aliran flow-nya kalian itu mengalir ke bawah nggak perlu pompa ya. Jadi kita pun harus detail ya. Kalau misalkan ini butuh pompa atau enggak, dicek dulu. Kalau memang ingin menaikkan aliran itu ke atas, berarti kalian harus menggunakan pompa atau butuh tekanan ya untuk memindahkan aliran itu ke atas, berarti butuh pompa. Tapi kalau alirannya itu mengalir ke bawah ya secara gravitasi ya sudah nggak perlu pompa ya. Karena itu juga mempengaruhi biaya ya, biaya alat, biaya pabriknya supaya nggak terlalu membengkak. Itu kita bisa pertimbangkan pemakaian pompa, kemudian tadi kompresor, ya, kemudian juga expander. Ya. Kapan kita pakai expander, kapan kita tidak memakai expander, kemudian kapan memakai kompresor. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjutkan ke heater ya. Oke, heaternya di halaman yang sebelumnya. Nah ini di halaman 18 ya, heater 13 ya. Halaman 13. Nah, sekarang kita masuk ke alat heater. Oke, sambil nunggu adzan ya. Kalian bisa coba, ini saya juga mau mencoba ya. Pelan-pelan. Ini saya praktekkan. Soalnya di tempat saya sudah adzan. Disuruh sehari ada pulang nenek.
Oke. Jadi tadi kita sudah inputkan fluid package-nya ya, Bank Robinson, kemudian komponennya ada metana sama etana. Kemudian kita masuk ke simulasi environment-nya di PFD ya. Kita masukkan, kita pakai di sini heater ya. Kalau sudah kita inputkan data-datanya. Di sini nah, masih loading. Oke, kita inputkan ya in sama out-nya. Oke, sorry, kok di energi. Out ya. Nah, ini kenapa? Oh, sebentar. Ini oh sudah dapat. Oke, kemudian kita masukkan data-datanya ya, suhu, kemudian tekanan. Ini suhu masuknya ada 20, suhu keluarnya 200 ya. Oke, kemudian tekanannya tadi 100 bar. Ya. Tekanan 100 bar. Kemudian mass flow-nya 1250 kg per second ya. Bukan kilogram per jam ya. Oke. Nah, nanti kalau dikonversi jadinya 4,5 kg per jam. Oke, kalau sudah kita masuk ke komposisi ya. Komposisinya untuk metan sama etan. Nah, di sini ada kata-kata equal molar. Ya, equal molar. Berarti 50-50 ya, 0,5 sama 0,5. Berarti fraksi mol ya. Jangan lupa kita pakai fraksi mol. 0,5 sama 0,5. Karena equal molar ya. Oke. Kemudian jika kita sudah inputkan semuanya ya, kita masukkan tadi yang diminta energi stream ya. Jadi karena di sini requires energi stream, jadi kita nanti inputkan di sini key ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada keterangan ya. Keterangannya unknown delta P ya. Di sini ada kata-kata unknown, berarti belum diketahui berapa selisih atau beda tekanannya ya. Pressure drop-nya itu harus diisi. Nah, bagaimana kita mengisi pressure drop? Nah, sebenarnya nanti tergantung dari soalnya. Kalau di soalnya minta ada selisih tekanan ya kita masukkan, tapi kalau tidak ada selisih tekanan atau pressure drop-nya 0 ya kita masukkan angka 0 ya di sini. Jadi masukkan angka 0 untuk pressure drop ya. Asumsinya apa? Asumsinya tekanan masuk dan tekanan keluar itu sama, tidak berbeda. Tapi kalau nanti berbeda ya, masuk sama keluarnya berbeda tekanannya, maka nanti ada nilainya ya untuk pressure drop-nya. Nah, di sini berarti kita isi apa? Isi angka 0 nanti di pressure drop-nya ya. Ini. Jadi kalian klik di parameter. Parameter di sini ada delta P. Delta P-nya kalian isi 0. Nah, sudah. Nanti dia otomatis menghitung sendiri dan menghasilkan hijau ya. Jadi sudah oke. Nah, kita dapatkan ini hasil ya. Yang diminta apa tadi di soal? Berapa beban yang diperlukan untuk memanaskan suatu aliran? Nah, kalau ditanya beban itu berarti yang duty. Ya, tadi ada kata-kata duty. Di sini
Saya stop clear. Di sini nanti kalian bisa cek di bagian desain, ya di bagian desain sebelahnya delta P itu ada duty. Duty ini adalah beban, ya. Atau kalau kita bilangnya ya banyaknya kalor ya, banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan, ya. Di sini ternyata duty-nya kita dapatkan ini ya, ini duty-nya. 2,486 kali 10 pangkat 9 ya ini ya. Kilojoule per hour. Jadi sebanyak itu yang dibutuhkan untuk memanaskan metan sama etan tadi. Tempatnya di bagian parameter, di bagian desain ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang heater ya? Ada yang mau bertanya dulu? Oke, sekarang kita buat basis baru ya. Kita pakai yang PR aja dulu, pakai Peng Robinson. Nanti kalau pengen merubah bisa ya. Kita pakai yang Peng Robinson. Oke. Kemudian komponennya di sini ada hutan sama pentan, hanya dua ya. Dan hutan sama pentan. Ya, normal hutan sama normal pentan ya. Kemudian kita tinggal masuk ke environment-nya, simulation environment-nya. Kalau pengen menambah basis ya, kalian bisa balik ke sini. Ini bisa di-add ya, di sini kalian bisa add di sini. Basis yang kedua kalian mau pakai yang SRK misalkan. Di sini bisa kalian tambahkan basis yang SRK. Komponennya juga jangan lupa dimasukkan ya. Komponennya N hutan sama pentan. Jadi setiap kalian bikin basis baru, komposisi atau komponennya itu juga jangan lupa dimasukkan ya. Oke, kalau sudah kita balik ke basis 1 ya. Di sini kan juga default-nya juga sudah basis 1. Kita masuk ke environment-nya aja dulu, ke BFD ya. Kemudian kita taruh di sini ada heater sama cooler ya. Jadi kita pakai dua, heater dulu, kemudian cooler. Ini memang sama ya, gambarnya di sini memang sama, hanya saja kita perhatikan tanda panahnya ya. Tanda panahnya di sini, kalau tanda panah ke bawah itu heater, tanda panah ke atas itu cooler. Ya, artinya melepas panas. Kalau heater kan menyerap panas di sini ya. Dia mengambil panas. Kalau sudah kita inputkan, di sini aliran masuknya sama aliran keluarnya. Karena mungkin di sini ada dua alat, jadi saya pakai angka aja ya. Inletnya 1, outletnya 2. Kemudian yang perlu dimasukkan adalah data-data ini ya. Komposisi, kemudian flow rate-nya, suhunya, sama tekanannya. Ya. Oke. Di bagian worksheet ya, kita masukkan komposisinya untuk inputannya adalah 0,4, N-pentannya itu 0,6. Dicek dulu dia mol fraksi atau mass fraksi, di sini mintanya fraksi massa. Jadi kalian harus rubah ke fraksi massa ya. Oke, kalau sudah di oke ya. Nah, di sini dia otomatis akan menghitung sendiri ya, sudah langsung menghitung sendiri ya. Kemudian di sini nanti di bagian condition, kalian masukkan suhunya.
sorry, ini komposisinya takutnya tadi apa ya, 0,4. Iya, 0,6. Oh ya, di sini berarti dia munculnya dalam bentuk fraksi mol ya, sepertinya. Oke, yang penting kita nginputkannya udah benar fraksi massa, nggak masalah. Kemudian suhunya adalah 120. Awalnya suhunya 45 dinaikkan jadi 120. 45 dinaikkan jadi 120. Jangan lupa satuannya ya, dicek ya. Kemudian tekanannya di sini 1 atm. Nah, kalau tekanan 1 atm dipanaskan, kemudian tidak ada keterangan lagi, ya bisa jadi nanti tekanannya tetap ya, tidak berubah ya. Kita masukkan 1 atm. Oke, kalau sudah kita masukkan flow rate-nya 100 kg per jam. Ini. Oke. Ya. Nah, di sini di aliran satunya sudah terisi semua. Tinggal yang diminta apa? Requires energy stream ya. Di bagian desain kalian masukkan energinya. Nah, kemudian di sini delta P, unknown delta P. Jadi pressure drop-nya berapa? Nah, diminta. Kita asumsikan saja. Jadi kalau di sini nggak diketahui ya, nggak diketahui berapa sih pressure drop-nya, kita asumsikan aja tekanannya tetap, yaitu 0, berarti pressure drop-nya 0. Di sini kita masukkan di bagian parameter, delta P-nya 0. Ya, oke. Nanti dia akan otomatis menghitung sendiri, terisi semua sudahan ya. Ini. Ya. Ini masih yang heater. Kemudian dari heater ini didinginkan. Dari heater ini didinginkan dengan menggunakan cooler. Kita klik 2 kali di cooler. Kita masukkan inletnya ini adalah yang keluar dari heater ya, yaitu 2. Jadi jangan bikin aliran baru, tapi pilih aliran yang keluar dari heater, yaitu yang 2 ya, aliran 2 kan ya, yang keluar dari heater. Kemudian yang outlet ini kalian baru bikin aliran baru, boleh 3 gitu ya, angka 3 gitu. Nah, kalau sudah kita cek di worksheet-nya, kita masukkan suhu yang diminta. Suhu keluarnya berapa di sini tadi? 20 derajat Celcius. Jadi keluar dari cooler pengennya adalah 20 derajat Celcius. Oke. Ya, kemudian sudah ya, didinginkan sampai suhu 20 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini ternyata energi stream-nya diminta. Berarti kita harus masukkan energinya Q ya, karena memang nah di sini oke, iya. Sorry. Q-nya oh ya, karena di sini kan cooler ya. Cooler itu kan tidak butuh energi sebenarnya. Cooler kan melepaskan energi. Coba sebentar. Ini oh ya, kita isi dulu delta P-nya dulu aja ya. Delta P-nya 0. Kita isi pressure drop-nya 0 dulu. Nah, kita lihat efek dari kita mengisi pressure drop ternyata diminta energi stream ya. Tetap diminta energi stream, jadi ya kita masukkan aja energi stream-nya. Nah, di sini bentar, ini error. Nah ya, oke, sudah. Oke ya, ini sudah selesai ya. Jadi, oh maaf, saya keliru memasukkan simbol untuk energinya. Jadi yang tadi itu kan kalau saya buat Q itu kan punyanya heater ya, itu nggak boleh dipakai 2 kali ya. Makanya tadi kok error ya, sorry. Tadi jadi nggak bisa kita pakai berbarengan. Jadi memang harus bikin aliran energi yang lain, nggak boleh sama ya. Ini kita pakai kata-kata gitu aja, Mas. Ya. Oke. Jadi harus dibedakan
untuk energi yang heater sama yang cooler jangan sama ya. Oke, kemudian kita cek lagi worksheet-nya. Oke. Worksheet komposisi sudah. Tekanannya tetap ya, harusnya ini muncul tekanan tetap. Padahal ini kita sudah isi. Oke. Boleh diisi 1 ATM, boleh kalian langsung isi 1 ATM karena memang tekanannya tetap. Kemudian molar mass flow-nya ya. Mass flow-nya tadi kan 100 kg per jam. Tadi sebenarnya kalau kita langsung membuat energinya berbeda langsung dapat hasil ya. Cuman tadi saya keliru menginputkan untuk energinya. Mass flow-nya tetap 100 ya. Karena posisinya juga harus diisi 1. Bentar, saya coba dari awal yang heat cooler-nya ya. Saya hapus dulu. Kalian bisa coba juga ya di HASIS-nya. Ini 2, outletnya 3, 1 SD, data pin-nya 0, worksheet-nya ini 20. Oke, kalian sudah mencoba untuk yang heater cooler? Ini di saya tidak menghasilkan. Oke, dutinya ini harusnya muncul otomatis ya, terhitung otomatis. Tapi di sini belum muncul. Target flow. Ini sudah semua. Oke, sudah ada yang mencoba ketemu hasilnya. Harusnya nanti otomatis ya itu dutinya akan muncul nilainya. Nanti hasil dutinya seperti yang ada di modul ini ya. Jadi nanti kalau kalian gunakan yang basis 1, hasilnya adalah 14.650 kJ per jam. Ya. Itu yang heater. Kalau yang cooler dapatnya 38.310 kJ per jam. Oke, coba kita cek yang heaternya tadi. Dutinya dapat ini ya, 14.652. Oke, ini juga ya, mirip ya, 14.650. Yang di hasil ini 14.652 kJ per jam. Oke, kalau yang di cooler ini harusnya dapatnya 38.000 ya, 310 kJ per jam. Oke, sudah ada yang mencoba? Dapat hasilnya nggak coolernya?
Atau sama kayak saya kasusnya? Sama, Bu. Nggak dapat. Oh, nggak dapat, nggak muncul, nggak otomatis terhitung. Ya, Bu. Yang pertama juga saya gagal tadi, Bu. Oh. Yang pertama kenapa kok gagal? Yang apa? Yang liter? Iya, yang tadi. Ibu Coba, agak cepat, jadi saya oh, ikutin, coba, Bu. coba sekarang Carolina yang share screen aja. Coba saya lihat pekerjaannya. Mungkin ada yang kurang. Udah saya keluarkan, Bu, tadi. Hah? Maksudnya tadi kan saya Ah, mau buat ulang, jadi saya keluarkan yang tadi-tadinya. maksudnya ditutup sudah. Iya, Bu, udah saya tutup. Sudah. Ya, kalau ternyata belum berhasil itu bisa jadi ada yang terlewat. Jadi memang kita harus cek satu persatu ya, jangan sampai ada yang terlewat, data-data yang terinputkan. Kalau perlu kita ulang dari awal, dicek mestinya dicek dari awal apa saja data-data yang kurang misalkan. Ini coba saya share screen lagi. Yang ya ini 100 apa ini mungkin saya ada yang kelewat ya. Yang tadi sudah 100 kilogram per jam sudah benar. Suhunya dari 45 sampai 20 jadi oke. Boksit 45 120 ya udah. Oke. Komposisi ya, kalau misalkan masih belum berhasil cek di komposisinya sudah masuk apa belum komposisinya. Oh ini ya mungkin ya. Saya coba saya masukkan. Tapi harusnya ngitung sendiri ini, enggak saya masukkan. Tapi gak apa-apa wes coba saya masukkan ya. 0,4 sama 0,6. Karena ini kan hanya memanaskan ya. Memanaskan sama mendinginkan berarti nggak terlalu pengaruh ke komposisi ya. Jadi komposisinya tetap ini ya. Kalau ada reaksi itu baru pengaruh fraksinya, fraksi masanya. Tapi karena ini hanya memanaskan mendinginkan, kayaknya nggak terlalu pengaruh ya. Ini di sini sudah. Nah, kemudian kurang apa lagi kok masih belum? Tetap unknown duty. Performance dynamic. Ini juga enggak. Ini duty-nya kok empty juga. Ini saya stop.